Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan, karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Saya 8 tahun di pangkat AKBP, selama 8 tahun selalu dijegal kalau naik, dan setelah itu saya sekolah pun banyak dijegal, dan dalam waktu 3,5 tahun, puji Tuhan sudah bintang 3. Itu hanya semua kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu pun tidak semudah yang orang lihat. Terakhir waktu pas mau naik bintang 3 sendiri, ada demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan perlihatkan dan saksinya adalah Pak Geren. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Luar Biasa Kesaksian Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Demonstrasi kuasa Tuhan begitu nyata. Sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya jadi polisi bukan karena cita-cita dari kecil, tapi perjalanan membawa saya dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa Tuhan ingin saya di situ untuk memperbaiki. Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan, karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Karena kita melihat dunia ini begitu besar, begitu gelap untuk kita hadapi. Karena kekuatan yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan mamon. Itu yang utama. Tahun 2009 awal saya hampir mengundurkan diri dari kedinasan saya karena ada merasa bahwa kita mau kerja baik ternyata sering dikerjain, walaupun kita tidak salah. Dari situ saya mengambil suatu keputusan bahwa kalau saya menyerah, maka dua-duanya saya nggak dapat. Saya tidak dapat anugerah Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, dan dunia pun saya pun tidak akan mungkin bisa dapat. Karena apa? Batin saya selalu berantem ketika saya mau mengikuti cara dunia, batin saya berantem. Peperangan rohani terjadi. Dan akhirnya saya putuskan, ayah saya bilang, tenang dulu, tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu penting. Keluarga merupakan ekstrak terpenting di dalam kehidupan kita di dunia untuk membawa keluarga ke surga. Ayah saya dulu seorang jaksa, terakhir jaksa agung muda, memberikan pesan kepada saya, kamu tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kamu harus ngasih uang. Kamu tidak perlu dapat jabatan kalau kamu harus ngasih perempuan. Papa, mama tidak akan malu. Artinya kembali lagi, keluarga penting sekali. Jangan mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seringkali lingkungan mengatakan, Bapak sekarang ada di mana? Selalu nanya jabatan, selalu nanya posisi. Jadi dari situ saja sudah terbangun bahwa mindset orang melihat kalau orang punya jabatan. Sejak saat itu saya tetap berjuang, dan akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri dari kepolisian. Karena ada Tuhan taruh di dalam hati saya, kalau saya dari luar sulit saya untuk memperbaikinya, dan sulit saya juga untuk menyuarakannya. Karena saya menjadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Singkat cerita, akhirnya saya 8 tahun di pangkat AKBP, kalau di Angkatan Darat itu Letnan Kolonel, dan selama 8 tahun selalu dijegal kalau naik, dan setelah itu saya sekolah pun banyak dijegal, dan saya beberapa kali ikut seleksi KPK juga. Tahun 2000 pangkat masih AKBP, Kombes, itu juga banyak dijegal, hampir lolos, tetapi waktu itu ada intervensi dan sebagainya. Dan tahun 2014 saya ikut sekolah Sespimti, dan setelah lulus 6 bulan kemudian Tuhan angkat saya jadi bintang 1. Dan dalam waktu 3,5 tahun, puji Tuhan sudah bintang 3. Itu hanya semua kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu pun tidak semudah yang orang lihat. Terakhir waktu pas mau naik bintang 3 sendiri, ada demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan perlihatkan dan saksinya adalah Pak Geren. Karena jam 7:30 pagi sebelum dipanggil Presiden, saya minta Pak Geren, Pak Daud Tony, ayah saya,
Pak Jack untuk membantu mendoakan karena nama saya hilang dari list untuk dinaikkan bintang 3. Dipanggil presiden tidak ada. Tetapi jam 10 kurang 15 ada yang WA saya bahwa saya gagal untuk ikut dipanggil presiden. Saya terserah. Jam 10.20 ada telepon dari istana, berhasil. Saya segera berangkat, ditunggu jam 11.30. Dan itu luar biasa karena Tuhan demonstrasikan betapa ketika kita mengandalkan Tuhan itu seperti begini. Setiap hari fokus ke Tuhan aja. Karena ketika kita fokus kepada yang dunia, maka kita selalu takut. Kapan dunia ini mulai takut? Kapan dunia ini juga mulai sombong? Ketika ada bank, perhatikan ketika kita selalu mengandalkan saving, kita pikir hidup kita bisa di-saving oleh bank tadi. Angka-angka itu menunjukkan harga diri kita. Angka-angka yang ada di bank itu menunjukkan kesombongan kita. Walaupun kita sekarang ada di gereja ini, tapi mungkin kesombongan kita ada. Tetapi kekhawatiran kita juga muncul ketika angka-angka itu kita perhatikan. Loh, saya punya tabungan tinggal 1 juta. Padahal ketika Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan pelajaran, memberikan roti mana yang hanya boleh untuk dikumpulkan atau dipakai untuk sehari. Kalau dikumpulkan lebih dari sehari, maka itu akan busuk. Busuk artinya apa? Kita akan jadi sombong. Kita akan gunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kalau berlebihan, itu udah nature-nya atau kebiasaan manusia, kedagingan manusia. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan testimoni atau kesaksian dari Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Terus terang, saya sebagai pendeta, pelayan atau hamba Tuhan, merasa sangat diberkati oleh kesaksian beliau ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih bahwa ternyata di kepolisian cukup banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki jabatan tinggi sampai kepada jenderal. Dalam konteks ini, tentunya kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan sekaligus kita turut bangga dan senang bahwa orang-orang Kristen di negara ini atau di kepolisian kita banyak juga yang berprestasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak, memperhatikan dengan seksama kesaksian dari Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini, bahwa sebenarnya dari sejak awal atau dari sejak kecil beliau tidak pernah bercita-cita menjadi polisi. Inilah yang benar-benar nyata dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa lebih dari yang kita doakan, pikirkan, mengerti dan pahami, Tuhan sungguh sediakan bagi kita. Dan yang jelas, di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, Tuhan sanggup menuntun kita untuk berada di panggilan yang Tuhan siapkan kepada kita. Dan Tuhan merindukan supaya masing-masing kita dapat berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal di dalam setiap panggilan yang Tuhan taruh di dalam diri kita atau yang Tuhan karuniakan serta percayakan kepada kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika beliau masuk menjadi seorang anggota polisi, di dalamnya ternyata ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang dihadapi. Beliau bahkan sempat dalam kesaksiannya, ada saat tertentu di mana beliau mau mengundurkan diri dari anggota kepolisian. Karena begitu banyak tantangan dan masalah yang dihadapi. Tetapi yang sangat luar biasa, yang menjadi pembelajaran berharga dan penting bagi kita, adanya niat atau kerinduan untuk memperbaiki, sekalipun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Beliau tidak buru-buru, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan karena ada tantangan yang dihadapi sebagai seorang anggota kepolisian. Beliau tidak langsung tergesa-gesa mengambil keputusan mengundurkan diri dari kepolisian. Saudaraku dikasihi Tuhan, beliau mendapatkan nasihat, masukan dari ayahanda tercinta. Maka beliau pun mempertimbangkan dengan matang. Dalam konteks ini saya teringat dengan bagian firman Tuhan yang berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Oleh karena itu, ketika kita mengambil sebuah keputusan, mari kita memiliki pertimbangan yang matang. Supaya jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena keputusan yang kita ambil, apalagi hal itu keliru atau salah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dimaksudkan, dikehendaki oleh Tuhan, maka buah dari keputusan itu akan kita tanggung sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya juga teringat dengan bagian firman Tuhan yang menegaskan bagaimana ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari malaikat, supaya Yusuf mengambil Maria tunangannya itu, karena melalui Maria akan melahirkan Yesus yang disebut sebagai penyelamat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari malaikat tentang pemberitahuan supaya mengambil Maria menjadi istrinya, karena Maria sedang mengandung dari Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud tersebut, maka adalah tuntunan pimpinan Tuhan berikutnya. Coba kalau seandainya Yusuf langsung buru-buru, tergesa-gesa, begitu gegabah, disertai dengan emosi kemarahan, mengambil keputusan, maka akan menjadi salah dan keliru, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mendengarkan nasihat adalah hal yang sangat penting, sifatnya urgen, mendesak bagi setiap kita. Inilah yang dilakukan oleh Bapak terkasih Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Ketika beliau ada niat untuk mengundurkan diri dari kepolisian, beliau mendapatkan nasihat dan masukan yang sangat bagus dari ayahanda tercinta, sehingga beliau pun akhirnya mengerti dan memahami dengan pertimbangan yang matang. Kalau saya nanti di luar, maka saya tidak akan bisa membuat sebuah terobosan atau perubahan di dalam. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam, apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan di dalam. Saya pikir keputusan ini adalah keputusan yang sangat arit, keputusan yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga beliau pun sampai sekarang terus bersinar menjadi seorang anggota kepolisian, bahkan sudah masuk kepada kategori atau golongan perwira tinggi di kepolisian, karena beliau sudah sampai kepada Komisaris Jenderal Polisi. Artinya di pundak beliau sudah ada bintang 3. Saya sebagai salah seorang hamba Tuhan turut bangga atas eksistensi keberadaan dari Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini. Atas dasar itulah makanya saya rindu men-share, membagikan kesaksian ini. Sebagaimana saya merasa diberkati, dikuatkan melalui kesaksian dari Bapak terkasih ini, saya rindu men-share, membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami berkat, diteguhkan, dikuatkan lewat kesaksian ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, beliau bersaksi secara objektif. Dimanapun kita berkarya dan bekerja, termasuk beliau sebagai anggota kepolisian, ada masalah. Tapi beliau memberikan wejangan masukan kepada kita lewat kesaksiannya. Jangan kita fokus kepada masalah. Kenapa? Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita akan menjadi lemah, tidak berdaya, bahkan jatuh atau stop di tengah jalan. Memang kita tahu dunia ini bukan dunia yang ideal. Pengaruhnya besar. Ada kekuatan yang utama yang beliau simpulkan dalam kesaksiannya.
kekuatan utama yang mencoba membelokkan manusia di tengah-tengah dunia ini, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, adalah Mammon. Mammon ini menjadi kekuatan yang utama untuk membelokkan banyak orang dari kehidupan yang benar. Saudaraku dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dalam khotbah di bukit, Yesus pernah berkata, Matius pasal 6 ayat 24. Dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara dikasihi Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan, mustahil menurut firman Tuhan kita bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pasti kita akan setia kepada yang satu dan tidak atau kurang setia kepada yang lain. Kalau kita berkata kita mengabdi kepada Allah, maka kita akan mengelola Mammon, uang, harta benda, kekayaan dari sudut pandang Allah yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Memang saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini. Kekuatan Mammon itu yang utama. Kenapa? Sampai Paulus menyampaikan satu pesan kepada anak rohaninya bernama Timotius, bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saya akan bacakan untuk kita dari 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dikasihi Tuhan. Ketika seseorang menempatkan uang menjadi raja dalam hidupnya, ketika seseorang cinta akan uang, maka itu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang artinya mengabdi kepada uang, mengabdi kepada Mammon. Maka hal itu akan membuat kita secara sadar tidak sadar menempatkan uang sebagai sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber jaminan masa depan. Saya mau kasih tahu, semua kita membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai oleh karena memburu uang, kita sampai menyimpang dari iman. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, uang itu tidak pernah menjadi tujuan bagi kita. Uang adalah alat atau sarana. Tujuan kita adalah Tuhan. Yesus berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah harta kita bukan pada benda-benda yang bersifat semu sementara di dunia ini. Marilah kita tempatkan harta kita yang terutama. Kekuatan kita yang terutama adalah dalam Tuhan. Maka kita akan baik, benar, dan bertanggung jawab untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun kembali mendapatkan nasihat dari sang ayah. Berkata begini, tidak perlu dapat jabatan kalau harus kasih uang atau perempuan. Saya mau katakan kepada kita, seperti kesaksian beliau, support keluarga, dukungan keluarga itu sangat penting bagi karir dari anak-anaknya. Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ayahanda tercinta yang memberikan nasihat masukan kepada Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayahanda tercinta tegas berkata, tidak perlu dapat jabatan kalau harus kasih uang atau perempuan. Dalam hal ini, Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun berkata, keluarga penting sekali. Jangan sampai mendorong anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak, maksudnya hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Yang sangat membuat saya terpukau, Bapak Ibu Saudara. Beliau selama 8 tahun sebagai AKBP, Ajudan Komisaris Besar Polisi. Ada hal-hal yang merintangi, menghambat. Tetapi nasihat ayahanda tercinta terus diikuti. Bahkan beliau justru
mengupgrade diri, menambah kualitas dengan mengikuti pendidikan dalam jenjang kepolisian yang lebih tinggi. Ternyata apa yang terjadi? Setelah lulus sekolah tinggi dalam kepolisian, beliau pun setelah 6 bulan mendapatkan bintang 1. Dalam periode berikutnya, 3,5 tahun kemudian, beliau mendapatkan bintang 3. Beliau mengaku, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya teringat dengan satu lagu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena pasir lidahku, bukan karena kecakapanku, ku dipilih dan dipanggilnya, ku dipilih dan dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Pengakuan yang sama diungkapkan oleh Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Beliau sekarang sampai sudah masuk ke dalam posisi satu level di bawah dari Kapolri, Komisaris Jenderal bintang 3. Beliau berkata itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan yang sangat-sangat menentukan, yang membuat kita sedikit agak ngos-ngosan mendengarkan kesaksiannya. Beliau meminta doa dari hamba Tuhan, dari Pastor Garen, dari Evangelis Daud Tony, dari ayahanda tercinta, dari Pak Jack. Karena ada sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazimnya apa? Sebelumnya nama beliau terdaftar menjadi orang yang dikelompokkan untuk masuk ke bintang 3. Ternyata tiba-tiba namanya tidak ada. Tetapi dalam posisi seperti ini, beliau tidak panik. Beliau meminta support, meminta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, termasuk dari ayahanda tercinta. Saudara dikasih Tuhan, beliau bersaksi bahwa ternyata dalam waktu yang tepat, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Akhirnya beliau juga ikut disertakan. Beliau dipanggil pihak istana, dan beliau pun resmi menjadi bintang 3, menduduki jabatan tertentu di kepolisian negara Republik Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, di saat-saat kelihatan tidak ada jalan, di saat-saat sepertinya berkat itu sudah mau kita terima, tapi tiba-tiba mungkin hilang lenyap. Di saat-saat itu jangan kita putus asa, jangan kecewa, jangan marah dan lain sebagainya. Tapi marilah kita bertindak seperti Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini. Beliau justru meminta dukungan dari hamba-hamba Tuhan, termasuk dari ayahanda tercinta. Maka demonstrasi kuasa Tuhan pun terjadi. Beliau berkata, fokuslah kepada Tuhan setiap hari, maka pertolongan, mujizat pembelaan Tuhan akan terjadi. Jangan fokus kepada masalah. Kenapa? Kalau kita fokus kepada masalah, maka kita akan takut, bimbang, khawatir, cemas menjalani kehidupan. Ini merupakan satu prinsip firman Tuhan yang benar-benar alkitabiah. Memang itu adanya hidup ini. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan memiliki harapan. Dan harapan kita tidak mengecewakan. Tapi kalau kita fokus kepada masalah, kita menjadi lemah, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, menjadi bimbang. Bahkan seringkali hal itu bisa mengganggu relasi hubungan kita kepada Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini dapat juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong kita semua. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin.